Polytron Fox S tidak bisa dipakai touring. Ayo kita buktikan. Halo teman-teman penggemar motor listrik, hari ini kita akan touring menggunakan motor listrik Polytron Fox S. Rute hari ini adalah rute menanjak dari pantai menuju arah desa di kaki gunung. Kira-kira motor listrik kuat tidak ya? Pagi ini kita akan menuju titik kumpul di SPKLU Munggu. Semenjak pagi tadi turun hujan yang cukup deras, meskipun seakrang sudah berhenti, namun masih terasa sedikit gerimis. Agar lebih aman, kita mulai pakai mantel saja dulu. Cuaca kurang bersahabat, awan-awan gelap menutupi langit, pertanda akan turun hujan. Angin berhembus membawa aroma lembab. Perlahan-lahan, gerimis mulai turun. Tetesan air hujan semakin lama semakin deras. Pemandangan di sekitar tampak redup karena langit mendung. Untung saya sudah memakai jas hujan. Meskipun cuaca tidak mendukung, saya tetap melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Saat ini kita ada di pasar tradisional Kapal. Lewat pasar ini adalah untung-untungan. Walaupun seringkali lebih cepat daripada lewat jalan Anggungan. Namun kalau ada truk berjejer, bisa macet lebih juga. Tiba di SPKLU Desa Munggu. Di sini sudah ada beberapa teman peserta touring yang tergabung dalam Asosiasi Dewata Motor Listrik atau disingkat ADAMOLIS. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, yuk kita isi daya motor terlebih dahulu. Oh ya, perjalanan dari rumah sampai ke sini adalah sejauh 19 km, menghabiskan sekitar 20% baterai, atau setara kurang lebih 0,4 kWh. Wah, sudah cukup banyak nih ragam motor listriknya. Ada Polytron Fox S, Polytron Fox ER, Gova, Alfa On, Selis dan Alfa Chevro. Nah, karena semua peserta sudah datang dan baterai sudah terisi penuh, ayo kita berangkat. Tujuan kita berikutnya adalah Pantai Yehgangga. Baterai Fox S saat ini 100%. Kira-kira sampai tujuan nanti baterai kita sisa berapa ya? Harusnya sih tidak berkurang banyak, karena jaraknya tidak terlalu jauh dan medannya kebanyakan turunan. Tapi yuk kita buktikan saja. Perjalanan dimulai dengan pemandangan yang memesona. Kanan kiri nampak hijau subur, pepohonan rimbun bagai permadani alam yang membentang luas. Rombongan motor listrik berjalan beriringan dengan kompak dan hati-hati, tak mengganggu pengguna jalan lainnya. Sungguh adegan yang fantastik.
Sekarang kita memasuki Desa Belalang. Sejarah nama Desa Belalang diyakini diambil dari kata bala yang artinya prajurit. Pada saat Kerajaan Mengwi ingin melebarkan kekuasaannya dan menginvasi daerah pantai selatan Bali sampai ke Blambangan, Kerajaan Badung dibantu oleh Kerajaan Tabanan dan menyerang Kerajaan Mengwi agar hal tersebut tidak terjadi. Dalam pertempuran yang alot, Kerajaan Badung yang didukung Kerajaan Tabanan berhasil mengalahkan Kerajaan Mengwi. Setelah perang selesai, maka kembalilah Kerajaan Tabanan menata daerahnya yang hampir ditaklukkan oleh Kerajaan Mengwi. Kerajaan Tabanan mengirimkan pemimpin dari Kediri, yaitu dari keluarga Jrodangin yang bernama Dewa Agung Alit bersama prajurit atau bala-bala. Jadi dari prajurit atau bala-bala yang gagah berani tersebut diambil kata bala yang kemudian berkembang menjadi belalang. Motor Fox R kuning di depan adalah Bli Dewa Yuda dengan istri dan anaknya. Beliau adalah seorang guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar. Suasana yang menyejukkan hati, seakan menarik kami semakin jauh menyusuri rute yang telah direncanakan. Setiap sudut jalan dihiasi pemandangan alam yang memukau, membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan. Kami terus melaju dengan penuh kewaspadaan, menikmati setiap detik perjalanan yang luar biasa ini. Betapa beruntungnya dapat menyaksikan keindahan alam yang begitu memesona di sepanjang jalan.
sudah hampir sampai. Sekarang kita bayar tiket masuk dulu ya. Per motor hanya Rp3.000 saja. Pengendara Polytron Foxer yang memberikan tiket di depan ini adalah Mas Faizal. Beliau adalah staf Iconet. Nah, beliau ini salah satu pencipta gawai hub kolokan converter yang selalu kita gunakan saat touring. Nah, ini kita sudah sampai di tujuan, yaitu di Pantai Gangga. Pantai ini terletak di Desa Sudimara, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan, Bali. Jarak tempuh dari SPK Lumunggu adalah 10 km dengan durasi 25 menit. Kita hanya menghabiskan 9% baterai. Cukup hemat ya. Tapi memang salah satu keanehan dari Fox S ini, dan mungkin juga terjadi pada motor listrik lain, adalah kadang di 100% itu bisa menempuh jarak cukup jauh sampai akhirnya turun ke 99%. Mungkin di atas 100% sebenarnya masih ada lagi kapasitas yang tidak terukur, begitu pula saat sudah 0%. Sebenarnya masih bisa jalan lagi beberapa jauh walaupun dengan kecepatan yang dibatasi. Di sini ada Fox S edisi Pikachu yang kita bawa. Ada juga Polytron Fox RO kuning oleh Bli Dewa Yuda. Alfa Chevro oleh Mas Ibnu. Alfa One oleh Bli Arya. Kimco konversi oleh Bli Taka. Polytron Fox R abu oleh Mas Faizal. Dan Polytron Fox R kuning oleh Mas Yo. Objek wisata Pantai Gangga di Tabanan ini bisa membuat pikiran Anda fresh kembali, menenggelamkan segala kejenuhan. Hamparan pantainya terlihat begitu menarik walaupun pantainya berpasir hitam keabuan. Nampak indah dengan hempasan ombak dari lautan biru, dalam bingkai indah alam sekitarnya serta ketenangan, karena masih sepi pengunjung. Pada sisi sebelah barat objek wisata Pantai Gangga terlihat jejeran perahu nelayan, menandakan kawasan ini cocok untuk menangkap ikan dan memancing. Nah, setelah puas menikmati keindahan pantai sambil mengobrol santai di warung kopi, kami pun berangkat ke objek berikutnya, yaitu Taman Makam Pahlawan Margarana. Tapi sebelumnya tidak lupa untuk berfoto bersama dulu. Ini adalah jejeran motor listrik peserta. Sisa baterai saat ini adalah 91%. Kita lihat, apakah Polytron Fox S mampu menanjak dari arah pantai di bawah ini menuju objek Margarana yang notabene ada di ketinggian bukit. Semoga saja tidak mogok atau overhead di jalan sih. Yuk kita simak. Pengemudi GoValve 600 putih di depan adalah Mas Johannes. Panorama di sini sungguh memukau,
Jalan masih dikelilingi hamparan persawahan hijau yang menawan. Terlebih lagi setelah turunnya hujan, lanskap seakan dihias oleh butiran-butiran embun yang memesona, menciptakan suasana segar dan menyejukkan bagi pandangan. Udara di sini pun terasa sangat segar dan sejuk, tidak terasa pengap sama sekali. Malah, semilir angin seakan menemani perjalanan kita. Pesona-pesona alam yang menakjubkan seperti ini tentu membuat perjalanan kita terasa lebih menyenangkan dan menyejukkan jiwa. Terlebih lagi, setelah terperangkap dalam kepadatan dan kemacetan lalu lintas perkotaan yang melelahkan, keindahan alam di sini menjadi balsam yang menyegarkan. Nah, penunggang Alpha One yang barusan lewat di kanan adalah Bli Arya. Beliau adalah founder dari Asosiasi Dewata Motor Listrik. Beliau juga sangat aktif dalam mengadakan event-event rutin yang berkaitan dengan sosialisasi motor listrik, termasuk touring motor listrik rutin ini.
Sekarang kita sudah memasuki kota Tabanan. Kita akan menyeberang Jalan Raya Dr. Insinyur Soekarno Tabanan. Sekarang kita melintasi terminal bus Pesiapan. Terminal ini adalah salah satu terminal ujung dari bis Trans Metro Dewata. AVEX. Your love, my honey, you better believe me and try to keep me in your arms, as you know, baby. Experience of love I give you, honey, kissing me softly with your body. In this way, you're so hot, my girl. I try to remember the season of love. I try to remain in your soul. Don't wanna lose you, you know what I mean. I wanna declare my love. Then I tell you, baby, take me higher, 'cause I need your love into my soul. Wanna tell you, take me higher. Gonna be your man and I'll give you my love. Then I tell you, baby, take me higher, 'cause I need your love into my soul. Wanna tell you, take me higher. Gonna be your man and I'll give you my love. I opened my heart and found out wide world. So nothing can change my mind but you, girl. Help me now, 'cause you can save my soul. I try to remember the season of love. I try to remain in your soul. I don't wanna lose you, you know what I mean. I wanna declare my love. Then I tell you, baby, take me higher, 'cause I need your love into my soul. Wanna tell you, take me higher. Gonna be your man and I'll give you my love. Then I tell you, baby, take me higher, 'cause I need your love into my soul. Wanna tell you, take me higher. Nah, yang di depan ini yang menggunakan Polytron Fox R hitam adalah Bapak Dewa Ketut Suryawan. Beliau adalah seorang dosen FISIP di Universitas Warmadewa.
Nah, di depan terlihat ada motor Matic Kymco. Loh, kenapa ada motor bensin yang ikut tur motor listrik? Oh, ternyata motor tersebut sudah dikonversi menjadi mesin listrik. Motor tersebut dikendarai oleh Bli Taka yang jauh-jauh datang dari Buleleng dan berangkat sejak dini hari tadi. Beliau mampu mengkonversi motor bensin menjadi motor listrik. Motor Kymco konversinya juga bukan sembarangan, kapasitas baterainya cukup mumpuni. Dengan kekuatan motor yang sangat kuat, bahkan mampu ngebut dengan berboncengan. You know what I mean. I wanna declare my love. Then I tell you, baby, take me higher. 'Cause I need your love into my soul. Wanna tell you, take me higher. Gonna be your man and I'll give you my love. Then I tell you, baby, take me higher. 'Cause I need your love into my soul. Wanna tell you, take me higher. Gonna be your man and I'll give you my love. Di depan kita ini, ada Bapak Mede Artana, beliau menggunakan motor listrik Selis MX. Beliau sudah menggunakan motor listrik sejak bertahun-tahun, sejak zaman masih menggunakan aki kering. Di objek tujuan kita nanti ini, yaitu Taman Makam Pahlawan Margarana, terdapat sebuah tugu, yaitu Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. Tugu tersebut didirikan di area tempat terjadinya pertempuran yang dikenal dengan Perang Puputan Margarana yang terjadi pada tanggal 20 November 1946 antara pasukan Indonesia melawan Belanda. Istilah Perang Puputan artinya adalah berperang sampai pada titik darah penghabisan. Perang ini melibatkan Batalion Ciung Wanara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang berjumlah 96 orang melawan tentara Belanda yang terdiri dari beberapa brigade yang didatangkan dari seluruh penjuru Bali dan pesawat bomber yang diterbangkan dari Makassar. Atas pengorbanan seluruh Batalion Ciung Wanara, mereka berhasil menggugurkan lebih dari 400 pasukan Belanda. Nah, untuk mengenang jasa beliau-beliau inilah, di bekas medan perang tersebut didirikan monumen yang akan kita tuju ini.
Setelah perjalanan menanjak yang sangat indah, sekarang kita sudah sampai di Taman Makam Pahlawan Margarana yang terletak di Dusun Kelaci, Desa Daupuri Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Kita tadi menanjak sejauh 21 km, yang kita tempuh selama 41 menit. Baterai saat ini, sisa 51%, yang artinya kita menghabiskan hanya 40% untuk menanjak sejauh 21 km, tergolong cukup hemat ya. Ini di luar ekspektasi ya, saya kira akan menghabiskan baterai setidaknya 50-60%. Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana merupakan sebuah monumen peringatan yang didirikan guna mengenang tragedi bersejarah Puputan Margarana, berlokasi di Desa Marga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Pada tanggal 20 November 1946, telah terjadi pertempuran sengit antara pasukan pejuang Republik Indonesia dengan tentara penjajah Belanda di Banjar Kelaci, Desa Marga, di bawah Komando Kolonel I Gusti Ngurah Rai dari pasukan Cium Wanara. Kita penduduk di sana tinggi dari sana. Belandanya kan tidak fair dia, senjatanya dia pakai pesawat semua. Pesawat. Dan aslinya kelahiran itu sudah Cerasari. Pak Tingarsari. Cuma pemujaan aja di sini. Senang Ngurah Rai kan sudah di cremation, di keluarganya, dia puja oleh keluarganya. Ini untuk nasionalis. Ada yang meninggal itu kan, apalagi Muslim ada tahu cremation kan tetap di sini. Arwahnya lah katanya, kemudian keluarganya sini mengadakan penghormatan kan ada.
Di antaranya ada yang tidak ada namanya sini. Oh, Cuma pelannya ada nama korban. Tidak ada identitasnya kan. ini napi ini Pak. Iya. Oh, museum. Museum. Ada biasanya petran itu ada yang padanya alat-alat seni. Oh, Senjata yang seragam. bisa dirampas, yang tertinggal, mesin tik yang digunakan untuk komunikasi, alat-alat komunikasi yang sederhana masih disimpan di sini. Ada biasanya bapak-bapak di sini bekas pensiunan ABRI, tentara di sana sebagai pemandu guide di sini atau tanggung jawab sekitar sini. Kapan yang menanya ada sini ada tamu sini perlu informasi sejarah mendetail dan sejarah di sana. Bapak tuh jelasin bukti-bukti sejarah tuh biasanya senjata, alat mesin tik juga ada sebenarnya. Tempat alat komunikasi juga dengan ke Jakarta dijelaskan ada tadi. Monumen agung ini menjadi saksi bisu atas kepahlawanan dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Setelah puas mengelilingi monumen, kami pun istirahat sambil ngopi dan ngobrol-ngobrol santai sejenak. Setelah istirahat kami pun berangkat ke tujuan terakhir kami, yaitu objek wisata Kayu Putih. Sebelum berangkat saya sempat cas sebentar, walaupun hanya naik 3%, tapi saya kira itu cukup. Polytron Foxair merah di depan kita ini adalah Bang Iksan. Beliau adalah teknisi dari Polytron Fox. Polytron Foxair kuning di depan adalah Mas Yoe. Beliau sering touring mengajak keluarganya. Dan tidak hanya motornya yang berwarna kuning hitam, rambutnya pun berwarna senada.
Sekarang kita semakin mendekati Desa Apuan, Baturiti. Suasananya benar-benar sangat asri, seperti membawa kita kembali ke pedesaan yang masih alami. Kanan kiri jalan masih dipenuhi oleh hijaunya pepohonan, membuat suasana begitu sejuk dan menyegarkan. Tak hanya itu, di sekitar desa ini ternyata juga banyak terdapat pemandian air panas alami yang sayang untuk dilewatkan. Wah, semakin menambah pesona Desa Apuan ini. Semakin dekat, semakin terasa sensasi berkendara di jalan pedesaan yang asri. Dedaunan bergoyang-goyang diterpa angin, membuat suasana semakin memanjakan mata dan jiwa. Rasanya ingin singgah sejenak untuk menikmati kesejukan alam pedesaan yang masih terjaga ini. Rasa-rasanya perjalanan kali ini bakal semakin menarik dan berkesan. Nah, akhirnya kita tiba di objek wisata Kayu Putih. Objek ini berada di Desa Adat Bayan, Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan. Perjalanan menanjak kali ini sejauh 9 km, kami tempuh dalam 25 menit dan menghabiskan 21% baterai. Pohon kayu putih yang diperkirakan sebagai satu-satunya dan tertua di Bali sudah berusia lebih dari 700 tahun dengan tinggi kurang lebih 70 meter. Mempunyai lingkar batang bagian bawah mencapai 60 meter dan di dekat pohon kayu putih terdapat pura yang bernama Pura Babakan. Nah, touring kami berakhir sampai di sini. Dari sini kami akan bubar dan berpencar ke tujuan masing-masing. Ada yang ke Kota Tabanan untuk isi daya di SPKLU Tabanan, ada yang isi daya di Service Center Polytron di Ubung, dan lain-lain. Saya sendiri masih ada satu tujuan pribadi yang akan saya kunjungi tidak jauh dari sini. Meskipun singkat, namun jalannya akan sangat menantang dan lain daripada yang lain. Tapi dengan sisa baterai segini, berani tidak ya? Yuk kita let's go!
Sepertinya saya kelewatan jalannya. Kita melewati jalan setapak persawahan. Berapa panjang jalannya? Dan apakah benar jalan ini yang harus saya lalui? Saya tidak tahu, karena baru pertama kali coba. Bakalan tidak lucu kalau baterai saya habis diantah-berantah jauh dari pemukiman seperti ini. Semoga saja tidak tersesat atau turun hujan. Jalan ini tidak ada habis-habisnya, saya mulai ragu. Akhirnya saya menemukan jalan yang familiar, jadi lega deh. Nah, saya akhirnya tiba di rumah saudara di Jelantik, Apuan, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Saya akan istirahat sejenak sambil isi daya motor. Setelah istirahat sejenak sambil isi daya, saya pun melanjutkan perjalanan pulang. Isi baterai saat ini adalah 40%, semoga saja cukup untuk pulang ya, mengingat medannya kebanyakan jalan turunan. Langit mulai mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan. Kita kembali melewati kayu putih, sepertinya yang lain sudah pada pulang.
Kiss me, I keep you, keep you love. Make it. Every night I give your love into my side. I wanna get you going, baby. I love your shake, I love your song, I love your move. Hey, feel good, just take my hand, come with me, make me higher. You know it's a night of you and I. When I get you, see the light. Dancing in the fire, feels so nice. Rolling in, just say it's so girl. Don't cry anymore, anymore. Baby, step on the night like my chest. Keep on dancing in the fire, feeling so nice. Rolling in, just say it's so girl. Do you lift me up, shake it up. Kiss me, I keep you love. Kita kembali melalui jalan setapak persawan. Saat-saat seperti ini, yang membuat saya ingin mengganti pir shock breaker dengan yang lebih empuk agar tangan tidak sakit, karena bergetar terus. View, akhirnya kita tiba di jalan aspal. Di sepanjang jalan, yang terhampar di kanan kiri hanyalah pemandangan berupa hamparan benderang nan lengang, sejumlah perkebunan milik warga, serta hamparan persawahan yang membentang menghiasi pemandangan. Suasana di sini sunyi dan tenteram, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kehidupan manusia. Membayangkan harus melintasi jalan ini sendirian di malam hari sungguh dapat membuat bulu kuduk berdiri. Nah, kita tiba di Desa Prean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. When the music is rocking your world, need you to let me go. Crazy dancing, takes you higher, shake your head around me. I'm not following you, like a wall in your eyes, just say now. Let's make a promise tonight. It's like a bounty, if you forgive me, baby, come with me, not crazy for that. Let me take away, wanna be your man. Don't you know my heart is beating when you let me down? I wanna wait you now, release a quick check, give me some fire all night long. Oh baby, I say to you it's alright, follow me all night, what you waiting
Ya, akhirnya kita tiba di Jalan Raya Bedugul, Denpasar. Agar tidak terlalu banyak menyita waktu, saya izin mengakhiri vlog hari ini ya. Akhirnya saya sampai di rumah dengan sisa baterai 28% dengan memanfaatkan regen brake. Terima kasih sudah menonton dan menyimak perjalanan kami sampai selesai. Mohon dukungannya ya, berupa like, komen, dan subscribe. Saya Gita, mohon izin undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.